Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 212 Pedang Kekosongan Teriakan Naga. Setelah meletakkan arah formasi roh, Chu Feng ingin meninggalkan sekolah Void, namun ia tidak bisa karena kepala sekolah harus mengundang Chu Feng ke jamuan makan perpisahan. Karena sulit untuk menolak ramah tamahan yang luar biasa, Chu Feng hanya bisa tinggal di sana selama 1 hari lagi. Pada malam hari itu, kepala sekolah menyiapkan pesta untuk Chu Feng di tempat paling suci di sekolah Void. Di atas menara Void. Kepala sekolah, bentuk menara Void ini cukup aneh. Aku ingin tahu siapa yang menciptakannya. Saat Chu Feng minum anggur dan makan, dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa lokasi menara Void cukup bagus. Saat mereka duduk di atas, mereka bisa melihat seluruh sekolah Void. Tempat itu sangat indah saat malam hari. Selain itu, gaya konstruksi menara Void cukup istimewa. Badan utamanya tampak seperti gagang pedang, tetapi bagian terpentingnya adalah warnanya keemasan. Di bawah cahaya bulan, menara itu berkilauan, tetapi warna keemasannya tidak utuh. Ada beberapa bagian, seperti sisik naga. Sisik naga berwarna keemasan. Itu cukup indah. Dilihat dari jauh, itu tampak seperti bilah berwarna emas yang menusuk gunung dan menyatu dengan sekolah Void. Ia menyatu dengan gunung dan menyatu dengan sangat alami. Bahkan bisa dikatakan tanpa cacat. Itu bahkan tidak tampak seperti konstruksi tetapi sesuatu yang diciptakan dari alam. Dengan tatapan khusus spiritualis dunia, Chu Feng dapat melihat bahwa menara Void tidaklah sederhana. Terutama karena dia berada di puncak menara Void dan melihat sekeliling, dia merasa bahwa kemungkinan besar menara Void memiliki beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Jadi, dia ingin menyelidikinya sedikit. Oh, menara Void ini dibangun sendiri oleh pendiri sekolah Voidku, Void Zenren. Sebenarnya, seluruh sekolah Void adalah hasil karya orang tuanya. Kata kepala sekolah Void. Mengenai pendiri sekolahku, dia adalah sosok yang cukup berkarakter di generasinya, tapi, saat sang pendiri disebutkan, seorang manajer senior tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ya, 1000 tahun yang lalu, pendiri sekolahku adalah seorang tokoh yang bebas menjelajahi benua. Provinsi Azure yang remeh tidak dapat menahannya, dan pada saat itu, sekolah Voidku juga cukup terkenal di 9 provinsi. Sekolah itu sangat makmur, dan sekolah Lingyun saat ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun sayangnya, dia sangat tidak beruntung. Pendiriku bertemu dengan pendiri sekolah Naga Biru, dan karena permusuhan terbentuk di antara mereka berdua, mereka bertarung di puncak istana kekaisaran. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh tangan pendiri Naga Biru. Sejak saat itu, pendiriku tidak dapat bangkit lagi dari kejatuhan itu. Pada akhirnya, ia meninggal dengan dendam di pegunungan Void. Hingga saat ini, orang-orang hanya mengingat pendiri sekolah Naga Biru 1000 tahun yang lalu, pendiri Naga Biru yang tiada taraf yang pergi kemanapun yang ia inginkan di benua ini. Pada masa itu, dia juga merupakan tokoh yang namanya tersebar di seluruh benua. Namun, tidak ada seorang pun saat ini yang mengingat pendiri sekolah Voidku atau sekolah Voidku tidak akan berada di daerah terpencil seperti ini. Manajer tua lainnya terus mendesah. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Di setiap kurun waktu, orang hanya mengingat orang yang terkuat. Hanya bisa dikatakan bahwa pendiri kita lahir di waktu yang salah dan bertemu dengan lawan yang seperti monster seperti pendiri Azure Dragon. Selain itu, kehancuran sekolah Voidku tidak dapat disalahkan pada pendirinya. Dia pernah berkata bahwa keterampilan bela diri unik yang dia ciptakan tetap berada di menara Void dan menunggu murid yang ditakdirkan untuk mengambilnya. Itu hanya karena kita tidak berguna dan tidak mampu memahami keterampilan unik yang ditinggalkan oleh sang pendiri. Kalau tidak, bagaimana sekolah Void bisa begitu sepi? Yang ditekankan oleh sekolah bukanlah seberapa kuat pendirinya. Sekolah menekankan apakah generasi berikutnya dapat melampaui para pendahulu mereka atau tidak, dan apakah mereka dapat membuat sekolah berkembang. Jika bukan karena itu, sekolah Naga Biru tidak akan merosot sampai tahap ini, dan sekolah Lingyun tidak akan menjadi sekolah nomor 1 di Provinsi Biru. Kepala sekolah Void menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keterampilan bela diri yang unik. Setelah mendengar 3 kata itu, mata Chu Feng berbinar dan dia segera bertanya, aku ingin tahu keterampilan bela diri unik apa yang ditinggalkan oleh pendiri ini. Sebagai tanggapan, kedua tetua manajer itu awalnya sedikit terkejut, lalu mereka tampaknya berada dalam situasi yang sulit. Di sisi lain, kepala sekolah Void tersenyum acuh tak acuh dan berkata, pendiri sekolahku adalah seorang ahli dari alam surga saat itu. Meskipun ketenarannya tidak sebesar ketenaran pendiri Naga Biru, dia tetaplah seorang tokoh yang berada di peringkat 10 besar di seluruh benua 9 provinsi. Ketika dia sudah cukup tua, dia memperoleh pencerahan tentang kebenaran kultivasi bela diri. Dia menciptakan keterampilan bela diri yang unik, pedang teriakan naga Void. Pedang teriakan naga Void adalah keterampilan bela diri tingkat 7, tetapi konon jika dikuasai, keterampilan itu bisa disejajarkan dengan keterampilan bela diri tingkat 8. Kekuatannya cukup untuk menakuti langit dan mengguncang tanah.
Bahkan di benua 9 provinsi saat ini, keterampilan itu masih merupakan keterampilan yang luar biasa. Saat dia menyebutkan pedang teriakan naga Void, kepala sekolah Void itu tampak sangat bangga. Air liurnya berterbangan kemana-mana, cahaya dan warna meluap dari wajahnya, dan jika Anda seorang manusia, Anda dapat melihat bahwa dia sangat gembira dan bahagia. Namun, semangatnya yang tinggi tiba-tiba hilang saat dia mengucapkan kalimat terakhir. Namun sayangnya, pedang teriakan naga Void hanya digunakan oleh tangan pendiriku. Meskipun ada catatan tentang kekuatannya, tidak seorang pun benar-benar melihat seperti apa bentuknya. Ketidakberdayaan terlihat di seluruh wajah kepala sekolah Void. Ah, mungkin itu hanya legenda. Lagi pula, siapa yang bisa mencatat kejadian 1000 tahun yang lalu dengan begitu jelas? Salah satu tetua manajer tertawa getir. Tidak mungkin. Pedang Void Dragon's Cry memang ada. Peristiwa masa lalu sang pendiri juga nyata. Tetua lain tiba-tiba berdiri dan dia sedikit emosional. Kurang ajar. Di depan Tuan, apa yang tidak pantas dilakukan? Kepala sekolah Void marah karena dia merasa suasananya agak aneh. Ah, jangan bahas masa lalu. Hari ini, kalau tidak mabuk, kita tidak akan pergi. Melihat itu, Chu Feng mengangkat cangkir anggurnya dan ingin meredakan suasana. Adapun 3 orang lainnya, tentu saja, mereka tidak berani tidak menunjukkan muka dan dengan sekali teguk, mereka menghabiskan semangkuk besar anggur. Malam itu, keempat orang yang ada di sana minum cukup banyak. Terutama kepala sekolah Void dan juga 2 tetua manajer. Mereka benar-benar mabuk. Namun, Chu Feng tidak. Ketika hari sudah larut malam dan orang-orang sudah diam, Chu Feng diam-diam kembali ke Menara Void. Bagi sekolah Void, Menara Void adalah tanah suci, jadi biasanya, tidak hanya tidak ada yang tinggal di sana, para tetua dan murid juga tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan tahu bahwa Chu Feng datang ke tempat itu. Pada saat itu, pintu-pintu Menara Void terkunci rapat dan bahkan ada mekanisme dan formasi. Namun bagi Chu Feng yang merupakan spiritualis dunia jubah abu-abu, itu sangat sederhana. Dengan formasi roh yang kecil dan pintar, ia dengan mudah membuka kunci tanpa merusaknya dengan cara apapun. Setelah berhasil memasuki Menara Void, Chu Feng mengeluarkan kompas roh dunia dan menanamkan kekuatan rohnya ke dalamnya. Dia mulai mencari dengan tekun. Adapun apa yang dia cari? Tentu saja, itu adalah keterampilan bela diri unik yang ditinggalkan Void Zenren, pedang teriakan naga Void.